Peperangan yang ijtihadnya bukan atas dasar agama, maka itu adalah permusuhan. Ada peperangan atas dasar ijtihad. Kisah terjadi di antara para sahabat Nabi waktu itu. Ijtihad karena memang ada fitnah yang dihembuskan di tengah-tengah mereka, sehingga mereka berijtihad. Dan terjadilah peperangan, ada perang antara Sayyidina Imam Ali dengan Muawiyah, kemudian Sayyidat Aisyah dengan Sayyidina Ali. Itu peperangan bersama kaum muslimin. Akan tapi mereka akan dapatkan kemuliaan syahid karena dengan ijtihadnya. Pasukan Sayyidina Imam Ali dengan Siti Aisyah adalah memang ada orang yang main di situ untuk menjadikan mereka permusuhan. Dan kisah Sayyidina Uthman, kisah Sayyidina Ali dengan Muawiyah sendiri ada juga berijtihad. Biarpun pada akhirnya ada pihak yang benar mana, yang salah mana itu ada. Tapi mereka ijtihad para pemimpinnya untuk melakukan itu semuanya. Tapi kalau wallah alam kita perlu kembali kepada niat. Sementara niat kita juga tidak tahu. Zahir bisa dilihat. Tapi kalau sifatnya perebutan tahta, perebutan harta, perebutan dunia, maka ini menjadi masalah. Adapun kisah tentang Ma'mun dan kisah itu adalah kita tidak bisa langsung mengatakan itu karena murni tahta. Apakah ada di balik itu memang ada agama yang diperjuangkan. Tapi yang jelas gini, jika memang itu berdasarkan ijtihad yang bisa dibenarkan dalam syariat, dan tanda-tanda kebenaran ijtihad itu ada. Nah, misalnya kalau Siti Aisyah itu dengan Sayyidina Imam Ali itu berperang begitu, nggak bisa disalahkan sama sekali. Coba saja bagaimana kisahnya. Nah, Siti Aisyah itu datang dengan rombongan orang yang banyak menuju kepada Sayyidina Ali. Dan Sayyidina Ali sebagai seorang khalifah mendengar pasukan datang tentu harus menyiapkan pasukan. Karena Sayyidina Ali punya kewajiban untuk menjaga ketentraman negara. Nah, tapi Sayyidina Ali tidak langsung menyerang juga. Lalu mengirim utusannya dari Sayyidina Ali dengan Sayyidat Aisyah. Ada kiriman bertemu utusan-utusannya. Di tempat yang berbeda. Seperti mau perang, padahal tidak perang. Tapi Sayyidina Ali harus menjaga. Dan saya tidak ngerti, ini Siti Aisyah nggak mungkin ngajak perang. Cuman kok dengan pasukan kon aneh, ada apa ini? Maka Sayyidina Imam Ali mengutus utusan, Sayyidina Aisyah mengutus utusan untuk apa? Ternyata Siti Aisyah adalah kami bersama rombongan yang ingin datang kepada Imam Ali pertama untuk minta kepada Sayyidina Ali untuk segera mencari pembunuh Sayyidina Uthman. Dan kami siap untuk membantunya. Oh begitu, kalau gitu berarti tujuan kita sama. Nah, tujuan kita sama. Berarti kita juga ingin. Berarti alhamdulillah kata pasukan Imam Ali, bahwasanya alhamdulillah sekarang ada yang membantu. Berarti tidak usah khawatir. Pembunuh Sayyidina Utsman akan berantakan, akan hancur dan akan mudah ditangkap. Maka di saat melihat pasukan Sayyidina Ali dengan pasukan Siti Aisyah ini ternyata tidak perang. Ya ini kelompok yang membunuh Sayyidina Utsman ini sudah ketir-ketir, ini bakal ketangkep ini kalau begini. Padahal pasukan Sayyidina Ali dan pasukan Siti Aisyah setelah tahu bahasanya tujuannya adalah sama untuk mencari penjahat di negeri ini, maka mereka di malam itu adalah nyaman. Oh berarti kita kirain perang. Pasukan itu khawatir mau perang. Sehingga mereka dikatakan tidur, senyenyak-nyenyaknya tidur. Karena dari rasa takut ingin perang, ternyata dirubah menjadi rasa aman. Karena apa? Rupanya sama-sama bukan ingin saling menyerang dan saling memerangi. Tidur. Kemudian rupanya musuh-musuh Allah dari kaum pengadu domba ini memanfaatkan kesempatan. Mereka masukkan 1000 pasukan dibagi 2 di tengah malam yang gulita. 500 menyerang pasukan Imam Ali, 500 menyerang pasukan Siti Aisyah. Pasukan yang lagi tidur, pasukan Sayyidina Ali yang tidur diserang, apa yang mereka ada di pikiran mereka? Menduga yang menyerang adalah pasukan Siti Aisyah. Pasukan Siti Aisyah diserang, mengira yang menyerang adalah pasukan Sayyidina Ali. Akhirnya diseru, bangkit dan serbu. Berantem, ribuan meninggal. Ribuan meninggal. Lihat. Orang-orang pengadu domba ini luar biasa. Nah, setelah selesai peperangan, sampai Siti Aisyah mengatakan, demi Allah, aku berharap kalau seandainya aku lahir 20 tahun sebelum kejadian. Maksudnya nggak pengen menyaksikan. Apalagi sampai menjadikan tumpah darahnya kaum muslimin. Ini termasuk. Jadi ijtihadnya ada. Adapun kisah yang terjadi pada putra-putra Harun ar-Rasyid ini perlu dikembalikan kepada kisah yang sesungguhnya. Memang di balik kisah itu macam-macam. Ada yang dianggap itu adalah peperangan tahta saja. Kalau peperangan tahta adalah tidak baik dong permusuhan dengan saudara.
peperangan tahta di skala negara itu kurang lebih adalah rebutan waris untuk orang kampung. Berarti kan ketidakbaikan kalau memang seperti itu. Nah, kita tidak tahu apakah di situ ada unsur ijtihad, mungkin yang bertahta satunya adalah kurang benar karena punya kebijakan tidak benar, harus dilakukan sebuah kudeta. Ini babnya beda. Jadi itu bisa saja itu adalah ada perang, jadi perang saudara, terlihat perang saudara ternyata mati syahid. Tapi ada perang saudara murni itu adalah kezaliman, kejahatan itu ada. Nah, jadi bisa saja itu adalah perang keluarga, berdarah keluarga yang mengakibatkan pelaku-pelakunya adalah dianggap sebagai orang yang melakukan kejahatan. Jadi kita tidak bisa menilai secara langsung karena berita tentang Harun ar-Rasyid, tentang putra-putranya juga bersimpang siur tentang apa sih penyebab yang sejati. Cuman memang betul disebutkan adalah perebutan tahta. Kalau perebutan tahta problem. Rebutan tahta, rebutan harta adalah dari ketamaan, dan sungguh disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Madhi bani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada min hirsil mar'i ala syarafi wal mali lidinihi." Jadi kalau sudah orang rakus kepada pangkat, rakus kepada dunia, maka dia lebih menyeramkan, lebih merusak terhadap agamanya dibanding merusaknya 2 serigala lapar yang dilepas di gerombolan domba-domba, seperti itu. Jadi bisa jadi peperangan seperti itu adalah mati syahid semuanya, bisa jadi adalah juga tidak benar semuanya, tergantung bagaimana di saat niat di dalam memeranginya, atas dasar kebusuhan dan kebencian, atau atas dasar ijtihad seperti yang terjadi pada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi kita tentu ada hikmah dong. Maka jangan sampai hidup kita mengalami hal-hal semacam itu karena harta orang tua kita lalu berantem, na'udzubillah. Karena ada penengah ulama yang menjelaskan mana hak-hak kita, selesai. Jangan sampai kita mengambil yang bukan hak kita, apalagi sampai terjadi pertumpahan darah, permusuhan dengan saudara, na'udzubillah. Seorang muslim haram damnya, haram darahnya. Nah, kecuali dengan hak, karena melakukan satu pelanggaran, kisos dan sebagainya. Selagi tidak adalah haram, kecuali terjadi dalam peperangan yang kita sebutkan adanya ijtihad yang bisa dibenarkan dalam Islam. Kalau ijtihadnya tidak dibenarkan adalah juga kemaksiatan yang membawa kepada murka Allah, bukan sebagai orang yang mati syahid. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.